Hai Profesian, welcome to the first episode of Mari Talks. Mari bincang-bincang seputar industri maritim dan logistik. Akhirnya ya, kita udah bisa nih mulai episode pertamanya Mari Talks. Ya bener banget, akhirnya kita udah bisa menyapa para profesian yang udah lama banget nih ngikutin kita. Oh iya, sebelum kita mulai episode hari ini, aku mau perkenalkan diri dulu. Kita dari Profesi, aku Sulis, dan ini partner aku. Hai, aku Devi. Nah, siapa tahu di sini tapi ada teman-teman kita yang baru bergabung nih Kak. Boleh nggak di-infoin lagi nih, profesi itu apa sih sebenarnya? Boleh banget dong. Jadi singkatnya gini ya, Profesi itu adalah all-in-one digital platform untuk pencari kerja, tapi khususnya di dunia maritim dan logistik. Ya. Tapi nggak cuma itu Mbak Devi, untuk para perusahaan juga bisa nih join di Profesi untuk mencari talent-talent yang memang mereka inginkan. Dan tentunya prosesnya itu gampang banget dan pastinya transparan. Nah, menarik banget kan profesian. Jadi tadi kan Mbak Sulis sudah sempat nih ngomong tentang mencari pekerjaan. Berarti udah agak ke-spill dikit nih topik pembahasan kita hari ini, ya nggak sih? Iya, jadi topik pembahasan kita hari ini adalah kita akan membahas tips atau apa aja sih yang harus kita siapkan untuk mencari pekerjaan. Biar kita makin valid di pembahasannya, gimana kalau kita undang narasumber kita hari ini, seorang praktisi HR berpengalaman, Kak Dinar Syarita Bakti. Halo. Selamat datang Kak Dinar. Terima kasih. Episode perdana ya. Iya benar. Santai. Ya masih deg-degan. Apa-apa. Oke, apa kabar Kak Dinar? Alhamdulillah baik. Udah ngopi, udah makan, udah sarapan. Alhamdulillah ya. Gimana? Kak Sulis sama Kak Devi baik-baik aja. Lumayan. Kan ya, kayak interview HR. Benar. Udah takut di interview kita. Sudah interview. Ini gue kayak lagi di interview HR sama user. Dua ya. Iya. Oke Kak, akhirnya tuh kita udah bisa ketemu sama Kak Dinar nih hari ini. Karena kan biasanya kita ngeliatnya tuh konten-konten di Instagram dan TikTok ya aja nih. Oh, gitu. Akhirnya kita bisa diskusi langsung nih, ngobrol-ngobrol, ya nggak sih? Ya, jadi hari ini Kak kita mau mewakili para profesian nih. Itu sebutan untuk followers kita. Oke, Kita profesional. kita mau nanya-nanya nih Kak seputar rekrutmen sama apa aja sih yang harus disiapin gitu kalau menghadapi interview dan lain-lain. Oh, boleh banget. Gimana? Tapi sebelum kita mulai nih, kita ngobrol-ngobrol, kita boleh nggak sih Kak dikasih diceritain dikit gitu pengalaman dan journey Kak Dinar selama berkecimpung di industri HR ini gimana sih? Oke, jadi tahun ini mungkin udah masuk tahun ke-7 atau ke-8 Ini ya. lama banget ya. Saya udah 30 say. Oh iya? Iya benar. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan seumuran kita ya. Udah 30 juga kok. Jom kita jomblo klub ya. Iya. Jadi lulusnya udah kayak 10 tahun yang lalu, tapi gue tidak datang dari background HRD atau SDM atau manajemen. Gue datangnya dari hubungan internasional HI. Gitu. Job pertama gue cuma bukan HR, job pertama gue di pabrik FMCG, botol packaging menjadi PPIC, kemudian baru setelah itu hijrah kayak kalau nggak salah zaman sekarang switch karir, Iya, switch gitu, jadi headhunter, dimana basicnya adalah talent acquisition. Gitu. Dulu tuh banyak kerjasama sama perusahaan Jepang sebenarnya dari berbagai macam industri. Kemudian dari sana pindah lagi ke perusahaan media baru, bener-bener dari end to end HR, tapi konsennya tetap di talent acquisition gitu. Jadi gue tuh yang kerjaannya sampai hari ini, detik ini di perusahaan yang sekarang, scouting talent, baca CV, rekrutmen, onboarding, negosiasi. Cuma sekarang skalanya agak lebih besar aja karena dengan jabatan yang sekarang gak cuma harus bisa rekrutmen doang, tapi literally harus bisa HRGA-nya, urusan sama yang di atas sama yang di samping kanan gitu ya, itu harus lurus sekarang, semuanya harus kena gitu. All in ya. All in, betul, all package ya bunda gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Menarik banget nih ya, udah pembahasannya baru dimulai padahal. Bener banget nih. Berarti kan kalau profesi ini sebenarnya adalah job platform yang emang tujuannya adalah membantu teman-teman untuk mencari pekerjaan, khususnya di industri maritim dan logistik nih Kak Dinar. Oke. Nah, kayak di sini tuh ada banyak beberapa pertanyaan yang mungkin relate ya sama teman-teman yang untuk mencari pekerjaan, apalagi fresh graduate gitu. Misalnya nih Kak, kalau misalnya fresh graduate baru mau cari kerja nih, apa sih langkah-langkah yang biasanya harus diambil gitu, dan apa juga hal-hal yang harus disiapin untuk fresh graduate ini? Oke. Pertama yang akan gue bold, tarik terus underline
Mental. Oke. Oke. Itu Mental. dulu. Kenapa mental yang dulu disiapin? Karena cari kerja itu capek. Benar. Capek itu baru stage pertama. Yes. Capek banget stage kedua. Stage ketiga tuh ya udahlah gue kerja apa kek gitu. Itu udah stage terakhir gitu. Kenapa mental jadi penting? Karena draining banget untuk ngirim CV. Ada yang bilang, nggak ada yang bilang ya, ini dari LinkedIn Talent Acquisition Research, mungkin tahun 2022 atau 2021 sebelum pandemi pastinya. Sebelum pandemi, hitungannya LinkedIn, kalau kamu mau dapat interview session, minimum ya, kamu harus apply 27 lowongan kerja satu hari. Itu akan convert jadi satu interview session. aja. Satu, jadi 27 jadi satu gitu. Bayangkan kalau kamu mau Senin sampai Jumat ada interview, 27 kali 5. Benar. Nah, berapa ratus ya ya? berapa ratus kita lowongan apply. kerja ya gitu. Makanya itu sangat melelahkan. Dari apply-nya dicuekin, terus kepikiran saingannya berapa banyak jumlah angka pengangguran di Indonesia, berapa banyak jumlah angka lulusan S1, D3, SMA sederajat. Kita dihantam sama semua data itu. Itu pasti mentally akan bikin kamu ngedown banget gitu, apalagi kalau kita tidak dari kaum yang disokong. Cari kerja sendiri gitu ya, ada ordal benar itu sandwich generation gitu, ayam geprek tuh. Jadi masih butuh mental yang cukup baja lah ya, Iya, gitu. setuju. Mentalnya tuh harus kapal tanker gitu. Benar. Apapun yang terjadi, badai apapun, aku tetap akan ada di sini. Benar, mau dihantam badai apapun. Nggak boleh goyang, goyang boleh tapi steady. Iya, Gitu. cepat Itu balik dulu. lagi ya. Nah itu cepet stabil Benar, lagi. cepet stabil Gitu. lagi. Itu dulu pertama, terus yang kedua CV. Cuman yang orang kadang-kadang nggak tahu, ketika teman-teman fresh graduate atau mungkin yang belum punya pengalaman kerja mau bikin CV, dia bingung mau nulis apa. Yes. Gitu. Nah, saran gue yang paling sering gue kasih tahu ke adik-adik teman-teman yang baru lulus atau mungkin SMA sederajat, benar-benar nggak punya pengalaman, nggak punya pengalaman kerja, part time nggak pernah, magang juga belum pernah, gitu. Maka mungkin ini CV buat magang gitu ya. Yes. Pertama yang di highlight adalah kemampuan soft skill. Soft skill ya. Iya, soft skill, karena attitude nggak ada kemampuan teknis juga nggak bisa gitu kan, nggak jalan. Kamu pinter tapi kamu nggak sopan sama orang Yes, lain, benar. you're going Setuju. nowhere gitu kan. Jadi attitude yang pertama, ini soft skill itu yang pertama. Adab dulu nih yang pertama, soft skill dulu, yang kedua baru hard skill. Gitu. Hard skill itu mungkin teman-teman yang baru lulus akan berpikir, gue punya hard skill apa? Gitu. Gue baru lulus gitu. Ibarat kata kuliah teknisi pun belum pernah megang beneran real mesin dari Benar. awal Benar. sampai akhir Betul. gitu ya. Kalau gitu kita balik lagi ke basic, apa yang udah kamu pelajarin selama ini? Selama di Oke. perkuliahan. Selama di Iya. perkuliahan, selama di sekolah Sekolah. gitu, PKL segala macem itu yang di highlight Iya. gitu. Dan kita sebagai HR kalau hiring orang yang belum punya pengalaman, kita juga tahu apa yang mau kita cari. Iya, Benar. Gitu kan. Nggak tiba-tiba kita mau hiring belum pengalaman terus kualifikasinya adalah minimum 5 tahun pengalaman kerja. Iya. Maaf, itu dari SMP udah matang Iya. gitu kan. Sedangkan lulus tahun aja belum. Betul gitu kan. Pasti ada, kita juga tahu kok apa yang kita cari dan kita juga ada ekspektasi terhadap Yes, kalian benar. gitu. Terus itu yang di highlight, apa yang dipelajarin, kemudian jangan lupa untuk nge-highlight juga apa yang teman-teman suka dari industri yang lagi mau dijalani. Oke. Gitu. Kamu suka industri maritim, kamu tertarik apanya? Gitu. Kemudian pada saat lagi masa nunggu nih dari apply CV, diundang job interview, itu kan nggak 1 minggu 2 minggu ya. Benar. Gitu. Jangan cuma sibuk apply CV, tapi juga sibuk untuk upskill. Yes. Oke. Sekarang banyak platform yang gratisan. Iya. Gitu. Tergantung kita mau belajarnya dari mana. Mau belajar dari platform sosial media pun juga bisa. Bisa gitu banget. kan. Oke, mau kerja di maritim. Gimana ya culture-nya? Ya kepoin lah akun-akun Iya. influencer yang Influencer kerja yang di maritim gitu. Maritim profesional tuh ngapain sih? Iya, Gitu. betul. Bendera mana yang harus dinaikin pada saat lagi mau isi bensin lah, Iya. atau lagi loading unloading lah gitu. Jadi jangan datang ke satu industri dengan kosong. Betul. Isi dikit-dikit lah. Gitu. Berarti kan ketika kita apply suatu perusahaan, kita tuh harus tahu kan kayak backgroundnya tuh apa sih Benar. gitu kan, perusahaan ini tuh ngapain sih, terus Iya. gue kalau join mau jadi apa sih di situ Benar. gitu ya. Istilahnya kepoin dulu deh. Kepoin Nah, dulu, basicnya perusahaannya. aja Iya. dulu gitu. Kadang-kadang kan kalau kita udah expertise gitu ya, Yes. udah mentok,
dibilang pasti ya udah back to basicnya dulu. Nah itu basicnya dikepoin dulu sendiri gitu. Nah setelah itu silakan apply, ditunggu, sabar yang banyak, usaha yang banyak, berdoa, gitu. Iya. Nah Kak, kalau untuk kita nih para pelamar pekerja, gimana sih caranya nyari perusahaan yang ideal atau yang pas deh, cocok gitu untuk kita? Oke. Dari pengalaman pribadi. Kalau ini valid biasanya. Iya, ada pengalaman pribadi ya. gitu ya gitu. Ada yang bilang kayak perusahaan pertama itu yang nanti akan menentukan karir kamu ke depannya. Iya. Itu betul, itu valid. Tapi ada juga yang dari pertamanya itu mungkin perusahaan apa kayak gue tadinya dari FMCG pabrik, terus tiba-tiba sekarang jadi agensi gitu. Itu kan kayak ngarahnya ke barat nih, kok nyampenya di timur gitu. Ibaratnya gini, kalau kita ambil dari validnya aja, di Indonesia udah ada peraturannya sendiri. Perusahaan yang mau hiring punya karyawan dengan segala macam persyaratannya untuk melindungi baik dari sisi pengusaha dan juga yang di hire itu udah jelas. Jadi basicnya adalah kamu kepoin dulu itu perusahaan kantornya yang jelas ada di mana. Itu dulu aja. Gitu. Karena bayar kantor tuh mahal gitu. Bener-bener. Gitu, bayar alamat kantor tuh mahal ya gitu. Dari alamat kantor dia kan pasti akan ada pajaknya, akan ada data dari akte perusahaan, bentuknya PT, CV, atau TBK atau lain-lain gitu. Jadi gunakan kemampuan kalian untuk kepo. Iya, nggak cuma kepoin Kepoin mantan. mantan. Atau gebetan mantan. Atau Kayaknya juga ada. Gak apa-apa ya dikit. nggak apa-apa dikit ya, tipis-tipis ya, bocor tipis-tipis nggak disolder aja ya. Oke. Dikepoin aja dulu gitu. Kan zaman sekarang orang kalau ada bad experience pasti di-sharing dong. Iya. Review ya. Benar gitu. Dan jangan salah, review itu juga ada review perusahaan. Oh iya. Gitu kan. Ini apaan nih kok diundangnya di sini nggak jelas nih gini. Nah, gunakanlah semua teknologi yang kalian punya untuk kepoin ini tuh valid atau enggak. Terus yang paling sederhananya ya, kalau diundang interview, pertama email perusahaannya itu tidak domain dari nama perusahaannya. Itu kalau curiga nggak apa-apa loh. Gitu. Apa ya perusahaannya gede ya, karyawannya udah 100 tuh udah lumayan gede gitu. Tapi emailnya kok nggak pakai email nama perusahaan pribadi gitu ya. Iya, omsetnya gue yakin bisa kok bayar Google Cloud gitu. Gitu, tapi kalau dia masih pakai Gmail, itu udah kecurigaan pertama. Yang kedua, ngundangnya tuh di WA, kemudian dikasih unjuk jalannya kemana-kemana, nah itu juga patut curiga. Gitu. Karena biasanya mungkin lewat email langsung ya Kak, nggak pribadi kayak gitu kan. Kadang-kadang di WA juga, tapi yang WA-nya tuh lebih profesional. Oke. Gitu, WA-nya tuh bukan kayak dari bahasa juga. Iya. HR itu kan tombak perusahaan untuk masalah SDM. Benar. Kayak sales kan penjualan, kalau perusahaan HR. Kalau kamu di WA sama HR yang ngetiknya besok kita jangan lupa ya. Jangan lupa ya gitu. C-nya tuh C spasi U gitu. Itu udah wajib curiga nggak apa-apa ya. Nah, takutnya PKWT-nya nanti isinya ketikan SMS semua. Iya gitu. betul. Jadi kayak nggak terlihat profesionalnya ya. Itu bisa dilihat dari cara dia chat juga sih sebenarnya. Benar. Jadinya insting ketika manusia itu ada instingnya ya. Iya. Makanya nggak yakin nih ya, mungkin ada benernya. Gitu. Itu sih. Setuju. Nah balik lagi nih Kak, kalau terkait CV nih, teman-teman yang fresh graduate pasti kan kayak apalagi yang belum punya pengalaman, bingung nih mau yang ditaruh tuh di CV-nya apa sih gitu, yang di point out supaya lebih menarik atensi recruiter tuh yang gimana sih gitu. Kalau masih fresh graduate ya di depannya pasti pendidikannya dulu. Terlepas pendidikannya itu nyambung atau tidak dengan profesi yang mau di-apply gitu. Karena di Indonesia pendidikan masih jadi satu kualifikasi yang suka ditulis paling awal tuh. Minimum fresh graduate, major apapun gitu, atau minimum SMA sederajat jurusan ini gitu. Jadinya itu modal pertama gitu, terlepas linear atau enggak gitu. Jadi ditulis dulu aja itu, terus dan apa yang kamu pelajarin di saat pendidikan itu yang ada hubungannya sama profesi yang lagi kamu mau apply. Kalau kita ngadu hard skill pasti susah nunjukinnya, lagi-lagi soft skillnya. Terus ceritain, mungkin kamu pernah jadi ibarat kata
kru event konser di Iya. kampus, pernah ikut volunteer apa, kalau nggak punya pengalaman ikut kayak gitu-gituan, mungkin pernah ambil webinar apa, seminar apa yang ada hubungannya ke sana. Kayak organisasi juga mungkin Organisasi, bisa ya dimasukin bener. juga. Part Oke. time, project, Mm-mm. bahkan tugas kuliah yang sebenarnya mungkin ada hubungannya nih dengan Iya, iya. profesi yang mau kamu apply, itu nggak apa-apa untuk dimasukin Oke. gitu. Buat tambahan lah ya. Buat tambahan gitu, dan nggak ada tuntutan ya. Kayak CV harus 2-3 halaman ya gitu. Oh, Satu halaman juga nggak apa-apa Iya, kok iya, gitu. oke, oke. Oke. Tapi Kak, kalau CV sendiri itu kan kita pengen yang terbaik ya nampilinnya. Itu better pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau gimana sih, maksudnya buat agar dapat nilai plus gitu. Oke, ini contekan ya teman-teman. Contekan, oke. Dicatat ya teman-teman. Catat nih ya, itu. Ya, ini ada di sini. Jadi mengenai bahasa, penggunaan bahasa. Kalau kamu lihat poster lowongan kerja atau caption di sosmed yang nyebarin influencer itu bahasa Indonesia, nggak apa-apa, CV-nya pakai bahasa Indonesia. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu lihat poster, caption segala macam in English gitu, berarti CV-nya harus bahasa Inggris. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ternyata posternya bahasa Indonesia, captionnya bahasa Indonesia, tapi di dalam kualifikasinya akan lebih disukai jika menguasai bahasa Inggris atau Prancis atau bahasa apa, Mandarin gitu ya Mandarin, sekarang yang lagi Jepang, dicari. bahasa Korea gitu-gitu, berarti kamu cobalah apply dengan bahasa yang masuk ke kualifikasi dari blog tersebut. Berarti disesuaikan aja ya dengan Benar, tersebut ya. disesuaikan aja. Itu udah contekannya. Oke. Tapi bisa sambil show off dikit kali ya. Oh, Kalau bisa. misalnya ya kan, Bisa misalnya banget. nih gue lancar banget pakai bahasa Mandarin misalnya. Tulis bahasa Tulis Mandarin. ya, boleh ya. Benar, gitu. Biar Boleh. dapat nilai plus gitu. Iya, itu pasti pas dibaca HR udah kayak, oh bisa nih. Gitu. Oke. Gitu. Nah, setelah lolos, biasa kan urutannya setelah lolos screening CV gitu Kak. Kita kan ada tahap wawancara sama user dan HRD. Itu di antara dua itu bedanya apa sih Kak? Wawancara sama user sama HRD, apa sih bedanya dan tingkat kesulitannya tuh di mana gitu? Oke. Kalau by flow-nya, habis CV screening lulus diundang tuh biasanya interview sama HRD dulu. Oh, gitu. HRD itu hiring-nya kan nggak cuma posisi yang lagi kamu apply aja, gitu. Jadi secara teknikal pasti lebih tajam di user. Tapi HRD itu ngeceknya lebih ke culture, Oke. attitude, gitu, kemampuan soft skill-nya sejauh mana, basicnya sedalam apa, gitu. Yang ditanyain pasti pertama nih semua interviewer itu akan nanya perkenalan diri, gitu. Kemudian ditanya basicnya, kamu misalnya kamu ngelamar jadi kru untuk di cruise ship, gitu. Kamu punya pengalaman nggak yang berkaitan dengan cruise ship? Oh, nggak punya pengalaman di cruise, tapi pernah jadi waiter di restoran F&B, gitu. Misalnya di Bali, gitu. Biasanya 3 shift, gitu. Terus biasanya customer-nya tuh banyaknya tuh foreigner, jadi setidaknya bisa bahasa Inggrisnya basic, gitu. Itu bisa dikait-kaitin, gitu dari sana. Terus biasanya kalau HR itu nanyanya juga kemampuan belajar. Yang poinnya pasti nanyain hal-hal yang kita tuh tahu kalian tuh belum ada kemampuan di sana, tapi kita akan tetap nanya anyway karena kita mau nilai attitude kalian itu sejauh mana inisiatifnya untuk belajar, gitu. Kan ada orang yang ditanya bisa atau enggak, nggak bisa, jawabnya udah nggak bisa titik, gitu. Jawabnya itu belum bisa sekarang, tapi nanti kalau dikasih waktu saya fast learning, saya akan coba gali informasi dari ABCDE, gitu. Kalau orang bilang itu pertanyaan yang menjebak, sebenarnya enggak, kamu punya waktu untuk menjelasin, gitu. Kamu gimana nih nextnya kalau nggak bisa, udah nggak bisa aja titik apa gimana, gitu. Itu sama HR. Nah, dan CV kamu sebelum diundang HR untuk interview itu udah dilihat sama user. Itu orang kadang-kadang nggak tahu. Pasti ya. Biasanya yang bilangnya kalau di sosmed, wah HR-nya nih pilih-pilih nih. HR itu udah ngefilter satu, kemudian CV yang difilter HR itu dikasih ke user. Jadi yang diundang interview HR itu udah dilihat sama user, udah dari konfirmasi dari user. Makanya ada interview sama HR dan sama user juga, gitu. Nah, setelah HR tadi ngecek yang tadi, barulah user itu mainnya teknis. Dia akan nanya, kamu lihat pendidikannya, oh ternyata dari pelayaran. Kamu akan ditanya, kamu sejauh mana nih
tahu keilmuannya, teorinya, itu akan tajam banget nanya ke sana. Makanya kadang-kadang ada beberapa user yang dia itu approach-nya itu lebih ramah dibandingkan HR. Iya betul. Karena bayangin kamu udah nervous, Ketemu HR, terus ketemu user mau ditanyain pertanyaan teknis, tapi bawaannya kayak guru BP. Bener. Terlutut. Iya bener, baru bisa jawab. Tadinya udah tahu mau jawab apa, lupa semua pas gitu. kayak gitu. Makanya banyak temen gimana yang bilang kayak interview sama HR sama user Santai lebih ya, santai deh santai. dibandingkan sama HR-nya gitu. Karena user akan nanyain banyak teknik Yes. dan penting untuk si kandidatnya merasa confident Iya. dan bisa jawab sesuai sama kapasitasnya dia. User itu paham sebenarnya kapasitasnya sampai mana, tapi lagi-lagi dia butuh melihat inisiatifnya dari timnya, karena ini kalau di hire nih itu masuk jadi timnya dia. Iya. Jadi dia butuh chemistry-nya, dia butuh untuk dapat vibe-nya, Yap. dia butuh ngerti kamu tuh nanti kalau dicampurin sama tim dia yang udah di hiring Yes. bakal match nggak? Hmm. Chemistry-nya, kerjasamanya, Teamwork kolaborasinya, nggak teamwork-nya gitu ya. jalan nggak? Heeh. Gitu. Makanya kadang-kadang emang lebih santai sama user, Iya, tapi iya. pertanyaannya jauh lebih tajam. Gitu. Berarti nih ya Kak, kan kalau misalnya kandidat nih begitu ketemu interviewer gitu, biasanya kan pengennya gitu ketika interview itu pasti pengen menjual diri in a good way ya. Iya. Nah, apakah kalau misalnya kandidat itu mesti harus jujur apa adanya, yang ada istilahnya di dalam dirinya diceritain gitu lah ya ke interviewer, itu gimana sih Kak? Oke. Secara adab, kalau kata Coldplay ya, Iya. gitu, honesty is the best policy. Yes. Iya, gue setuju. Tapi situasinya adalah di dalam diri kita ini kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Betul. Benar. Gitu. Teknik interviewnya kalau ditanya kekurangan, jawabnya jujur nggak apa-apa. Tapi Tapi kasih solusi dong atas Iya. kekurangan kamu. benar. Gitu. Jujur boleh, tapi di satu titik ketika kamu merasa kejujuran kamu yang kamu asumsikan itu akan bisa membuat penilaian kamu berkurang. Iya. Gitu. Jangan berhenti sampai di situ. Iya. Kasih next step-nya apa? Heeh. Gitu. Kamu beratan nggak kalau nanti 6 bulan berlayar, nanti baru liburnya untuk tahun pertama cuma 2 minggu. 2 minggu abis sandar, abis bersiap segala macam, balik lagi karena kamu masih kadet misalnya kayak Yes. gitu. Keberatan nggak? Jujur dalam Jujur. hati kalau kamu nggak pernah ngekos seumur hidup, kamu nggak pernah jauh dari orang tua, lebih jauh di antara Jakarta Bandung gitu ya. Gitu. Kamu tahu kamu anaknya homesick, belum lagi kamu punya anabul gitu kan ya. Itu pasti berat di hati. Benar. Gitu. Tapi kamu tahu kamu lagi apply di industri yang salah satu resiko pekerjaan adalah home away. Iya. Dan itu bukan satu hal yang saat ini bisa kamu pilih. Kalau udah kamu jadi kapten ya udah terserah. Iya. Gitu. Betul. Ini kan masih jadi kadet, masih dalam step pertama nih. Jadi Iya. resikonya harus diambil. Iya. Meskipun hati kamu berat, kamu sudah begini. Saya sudah tahu resiko dari mengambil pekerjaan ini adalah berada di laut dalam atau berlayar Iya. dalam jangka waktu beberapa waktu, dan saya sudah siap dengan konsekuensinya. Nanti bisa ditanya lagi nih, apalagi kalau ketika ngejawab HR yang ngeliat kayaknya ragu nih anak Iya. nih, Ini berat nih. gitu ya. yakin nggak apa-apa ya gitu. Ya siap menerima risikonya gitu, nanti ya akan ditanggung sendiri gitu, seperti apa gitu. Kalau di awal udah jujur sebenarnya berat bu, tapi gimana ya saya butuh uang gitu. Kalau dari awal udah whining gitu, sementara jangan lupa kalian tuh juga pasti ada saingannya banyak. Yes. Biasanya pertanyaan apa aja sih Kak yang ditanyain gitu setiap wawancara gitu? Ini yang pasti ditanyain setiap wawancara ya. Pertama kamu kan diminta untuk memperkenalkan diri. Itu adalah kalimat pertama yang ditanya. Dan beberapa orang itu masih ada yang menjelaskan anak keberapa, rumahnya di mana, dan lain-lain gitu. Kuncinya adalah kamu tidak menjelaskan lagi apa yang kamu tulis di CV. Oh, oke. Itu Nggak usah pertama, diulang ya. nggak usah berarti diulang. Tapi ini waktunya kamu untuk ngasih, ada yang namanya elevator pitch. Jadi di mana kamu meng-highlight apa sih dari diri kamu yang akan linear dengan pekerjaan yang mau kamu apply nih, yang lagi kamu interview, gitu. Anak keberapa itu nanti urusan HR kalau asuransi. Betul. Benar ya. Setuju. Nomor KTP segala macam itu nanti urusan administrasi gitu ya. Sekarang kamu fokusnya dia menjelaskan apa pengalaman soft skill, hard skill yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang lagi kamu apply.
apa antusiasme kamu, apa hal yang kamu ketahui tentang bidang yang lagi kamu apply. Kalau diawali dengan sejujurnya saya tidak punya pengalaman apapun secara pendidikan di bidang kemaritiman, tapi saya mempelajari bahwa bidang ini lalala dan saya apply untuk bidang ini karena berdasarkan pengalaman saya di bidang yang lain, ini masih linear dan sepertinya saya punya ketertarikan dan mau belajar dan mau mendalami ini karena ini industri yang menurut saya untuk beberapa tahun ke depan akan terus berkembang. Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Itu menarik. Itu tadinya HR mungkin masih pikiran. Gitu. Begitu ngedenger jawabannya jadi bener, yakin kan? iya. Oke. Kayak kita ngelihat video di TikTok 3 detik gak seru. Iya, benar. Skip Nah, langsung skip. HR juga kayak gitu, kayak dia baca oh ya pengalaman ya. Ditulisnya cuma ditanyain gitu kan. Itu yang pertama. Selain diminta untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, pasti ditanyain tentang resiko kerjaan kayak tadi, come away gitu. Kalau misalnya kerja di pabrik, siap nggak kerja dalam shift? Itu udah basic pertanyaannya. Kalau kamu jawab nggak bisa, gitu, ya kamu akan dipertimbangkan, kan? Atau kamu ternyata kerjanya ikatan dinas, sudah ada tulisannya di lowongan kerjanya, gitu. Bersedia ditempatkan di seluruh bagian Indonesia. Ditanya pas interview, kamu bersediakan ditempatin di Dumai? Kayak Dubai itu di mana? Atau di ujung mana? Di gitu ujung ya. mana? Gitu kan? Terus kamu tiba-tiba jawabnya nggak siap lah. Kamu apply di sini tuh kalau baca lokernya tuh harus bersedia, gitu. Tapi HR wajib untuk menanyakan itu lagi, karena harus ada konfirmasi secara verbal. Jadi siapkan juga mentalnya ke situ. Terus biasanya juga ditanyain tentang ekspektasi gaji. Nah, Ini paling penting ya biasanya. iya, angka nih, Angka gitu. nih. Nah, yang harus digarisbawahi adalah biasanya perusahaan itu udah punya ada level grading salary-nya di angka berapa, gitu. Kadang-kadang nanya kayak gini cuma untuk tahu apakah kamu udah riset atau enggak, gitu. Tapi menurut gue jawaban yang paling diplomatis kalau kamu nggak yakin nih di angka berapa untuk jabatan ini, apalagi ternyata kamu itu baru ini kerjaan pertama, kamu bisa menjawab saat ini. Kamu belum tahu pasaran untuk gaji ini di angka berapa, tapi saya yakin perusahaan sudah memiliki leveling gaji yang sesuai dengan industrinya. Jadi saya siap menerima sesuai dengan yang perusahaan nilai dari kemampuan saya. Gitu. Terus itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang mau ditanyakan? Benar. Karena interview itu nggak cuma HR doang yang nanya, gitu. Banyak yang berasumsi kalau nanya ntar gue nggak diterima. Apa sebenarnya maksud gue itu kesempatan kalian untuk ngepoin balik, ya. Padahal itu bisa jadi nilai plus ya. Benar. Kandidat. Artinya kamu tertarik dong Iya. nanya. Artinya ada yang mau ditanya. Benar. Tapi kan kalau kayak kandidat sendiri tuh ada perasaan takut gitu loh, Nah, Kak, mungkin untuk takut salah nanya. Iya. Mungkin ada nih beberapa pertanyaan, cuman kayak kita mikir, aduh kalau ditanyain nggak apa-apa nggak sih? Atau bahasanya apa ya yang bagus buat nanya hal itu gitu. Benar tuh. Jadi mungkin yang standarnya ditanyain yang dalam bagas aman lah ya. Iya. Pertama tanyain sehari-harinya kalau kerja di posisi itu tuh seperti apa sih kerjaannya. Kayak culture. Bener, culture, tugas hariannya, apa yang ternyata di situ ada usernya kan. Usernya tuh akan ngejelasin pasti dari A sampai Z kalau emang dia tertarik sama kamu. Gitu. Kalau nggak tertarik sama kamu bisa jelasinnya dikit. Bocoran ya. Dicatat ya. Jadi kita udah tahu kayak dia nggak tertarik nih. Kayak gini doang kita orang nih gitu. Itu pertama, nanyain tugas realnya kayak apa. Gitu kan kalau yang ditulis di loker itu bahasa resminya ya. Nah, ini bahasa yang realnya, bahasa sehari-harinya itu kayak gimana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ekspektasinya untuk bisa dikatakan bisa bekerja dalam posisi tersebut. Apalagi kalau ini masih fresh graduate, harus kayak gimana sih supaya dianggap oh ya kamu udah capable jadi kadet dan bisa naik jadi officer. Nah itu tuh apa sih ekspektasinya. Dan yang ketiga, nanyain kultur timnya. Struktur timnya kayak apa gitu, kulturnya seperti apa, itu nggak apa-apa gitu. Itu sih yang aman ya. Dan yang biasanya kan ada di kepala kita sebagai kandidat tuh nanyain gitu. Atau nanyain jam kerja, karena kamu mungkin nggak tahu di maritim itu kerjaannya seperti apa sih. Jam kerjanya kan agak beda ya dengan industri yang lain. Nah itu boleh banget ditanyain. Kalau nanya-nanya tentang benefit yang didapetin, boleh boleh banget ya. Jadi
Tapi dalam bahasanya jangan nanyain nominalnya ya, Iya, nah, ini benar. benefitnya apa ya untuk bekerja di bidang ini. Nanti biasanya HR yang jawab tuh, gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, balik lagi nih Kak, untuk fresh graduate nih, apalagi kalau yang misalnya dia sempat gap year, belum kerja gitu ya. Gimana sih, apakah pengalaman itu ditulis aja di CV, atau waktu pas ditanya, enaknya jawab apa ya? Gitu. Oke. Pertama menurut gue baiknya ditulis aja. Gitu, karena kalau nggak ditulis nanti si HR-nya nebak-nebak nih. Oh, jadi pertanyaan malah ya? Bagus kalau nebak-nebaknya itu pas di interview. Bener. Jadinya nggak bagus buat kamu kalau nebak-nebaknya akhirnya mereka berasumsi sendiri. Gitu kan, ya orang lain sih tahu nih kemana nih ya? Jadinya jadi kartel, gitu kan? Nggak Kok nggak ada? Nggak ada jejaknya. Nggak ada jejaknya nih, gitu. Apa di rumah aja? Benar. Kenapa nih orang setahun di mana dia? Gitu kan? Jadi baiknya ditulis aja. Kalau gap year itu sekarang gap year itu bukan jadi hal yang negatif ya. Gitu, apalagi dengan 2 tahun kemarin pandemi, orang banyak banget mengalami hal-hal berat dalam hidupnya, butuh riset segala macam gitu. Gue rasa itu bukan satu hal yang harus kamu put shame on you gitu, karena gap year itu pasti terjadi karena sebuah alasan. Gitu. Jadi nggak apa-apa, ditulis aja. Nanti tinggal kamu jelasin pada saat memperkenalkan diri. Jadi itu tidak jadi pertanyaan. Gitu. Saya ambil gap year karena kemarin ekonomi segala macam gini. Jadi kerjanya serambutan untuk bantu ekonomi keluarga atau harus ngurus orang tua sakit atau ada hal yang terjadi sama diri kamu. It's okay. Gitu, jelasin aja. Oke. Menarik banget nih. Udah panjang nih ya. Panjang ya? Iya. Jadi gini Kak, sebelum kita lanjut nih obrolannya, aku mau bacain mitos atau fakta. Oke. Mitos atau fakta? Iya. Gitu. Kan di proses-proses rekrutmen atau interview dan lain-lain kan banyak mitos-mitos dan fakta-fakta nih ya. Kak Dina nanti tinggal jawab, oh ya ini mitos atau oh ya ini faktanya nih memang gitu. Aku bacain ya Kak. Yang pertama, ngirim CV yang sama sebanyak-banyaknya ke setiap perusahaan. Itu mitos atau fakta? Oke. Faktanya itu baik dilakukan oleh banyak orang. Itu paling pertama. Bisa nggak nanti ada yang jebol dari ngirim satu CV ke semua loker itu? Bisa aja. Jadinya faktanya CV-nya berhasil. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin data, apakah akan lebih banyak dapat interview? Karena CV itu dibuat untuk kamu bisa lulus ke tahap interview. Ya, CV itu tidak dibuat untuk kamu dapat kerjaan. Itu hanya satu step aja, gitu ya. Tugas kamu bikin CV adalah supaya diundang interview. Di interview itu nanti lebih jor-joran lagi sebenarnya kan. Kalau kamu pakai satu CV untuk literally berbagai industri, berbagai posisi, gitu. Jangan stres ketika nanti panggilannya sedikit, gitu. Tapi begitu kamu nge-tailor atau ngejahit, punya beberapa CV untuk beberapa industri yang berbeda, untuk beberapa posisi yang emang linear sama kemampuan kamu, kemungkinan besar kamu akan lebih banyak dapat kesempatan interview lebih banyak dibandingkan pakai satu CV yang sama. Gitu, gitu ya. Pertanyaan kedua, memiliki CV yang kreatif adalah kunci. Itu gimana, Kak? Tergantung kamu apply untuk posisi apa. Gitu. CV yang benar itu subjektif karena HR, user, perusahaan punya standar sendiri-sendiri gitu ya. CV kreatif tidak fit untuk semua pekerjaan. Kayak kamu apply CV kreatif untuk jadi tax officer gitu kan ya. Itu nanti usernya pusing baca ini CV warna-warni banget, ramai banget nih. Ramai banget nih gitu. Gitu dibuka ada kayak GIF-nya gitu kan. Waduh gitu. Heboh banget nih. Sementara kerjaan accounting tax itu kan dia textbook banget. Yang kamu lihat itu dokumen Excel. Ya kan, bukan bikin deck presentasi gitu ya. Kalau mau bikin deck presentasi ya biasa aja gitu maksudnya gitu. Mungkin kalau yang kerja di profesional maritim itu kalau lebih cocok CV formal, CV formal ya gitu, karena kamu kan nggak bisa ngejelasin portofolio
udah handle mesin apa Iya. aja, kamu fotoin satu-satu Iya. gitu kan. Nah, mungkin kalau itu nanti pas interviewnya gitu. Bener, Kalau gitu. CV kayaknya terlalu banyak ya kalau di Betul. CV. Dan dokumennya biasanya kan banyaknya sertifikat ya, Benar-benar. gitu. Itu kan nggak kayak portofolio Iya, nyusunnya iya. gitu. Jadi mungkin kita butuh punya satu CV ATS atau CV formal untuk semua pekerjaan. Nanti di dalam CV ATS itu dibubuhin portofolio yang connect ke CV kreatif atau portofolio. Itu kalau emang mau kerja di kreatif. Tapi kalau mau kerja di maritim, gue rasa lebih banyak CV ATS atau CV formal CV formal aja sih udah cukup ya. Bener gitu. Bayangkan tiba-tiba warnanya hijau, kuning gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Jadi kan ada konsep fake it until you make it. Oke. Itu pas lagi wawancara. Itu gimana menurut Kak Dina? Gue adalah satu dari sekian orang, hopefully ada temennya ya. Nggak sendirian ya Gue pokoknya. sendirian ya, hopefully ya gitu. Gue setuju dengan konsep itu. Oke. In a good way. Gitu. Iya. Gue tidak nge-encourage orang untuk bohong gitu, karena bohong mau sejago apapun nanti juga akan ketahuan. Ya bohong ke HR segala macam itu nggak past probation. Bohongmu terbukti gitu. Jadi Kak, aku mau tanya nih soal branding di sosial media. Karena kan sekarang yang aku tahu tuh HR banyak banget nih monitoring segala macam kandidat itu dari media sosialnya. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana sih Kak? Kalau misalnya nih orangnya si kandidatnya ini nggak terlalu aktif di sosial media, kalau seperti itu gimana? Dan emang harus kalau misalnya punya pun dia harus brandingnya seperti apa gitu? Oke. Yang paling ideal sebenarnya adalah maintain LinkedIn. Iya. Gitu. LinkedIn itu dari dulu dia dibuat awalnya memang untuk koneksi profesional. Awalnya buat para pengusaha untuk bisa ngiklanin usahanya dia, terus ketemu sama orang yang mau buying ke dia, buyer gitu. Nah, tapi sekarang LinkedIn itu kan udah jadi satu komunitas sendiri. Bahkan sampai ada HR influencer yang emang dia khusus bikin konten tuh di LinkedIn. Gitu. Orang hiring di LinkedIn, orang nyari jasa di LinkedIn. Orang nyari jodoh juga ada di LinkedIn. Gue gak tau konsepnya gimana, tapi ada kayak gitu. Ketemu mantan di LinkedIn. Bener, Ada ada mantan Kak. di LinkedIn, bener gitu ya. Kalau mau udah gue remove deh gitu. Terus ada juga yang kena scam di LinkedIn dan segala macam. Jadi ini jadi satu komunitas sendiri yang dia emang si LinkedIn ini brandingnya dari awal ini adalah sosial media profesional. Gitu, makanya orang itu kalau masang foto di LinkedIn itu headshotnya tuh udah kayak aku sukses 7 turunan. Gitu kan fotonya. Tatapannya tuh meyakinkan gitu kan, dia mau itu pakai AI atau apa ya udah lah ya. Nah, jadinya idealnya sebenarnya kalau maintain professional branding, LinkedIn aja. Mungkin sama halnya kalau untuk pekerja yang di dunia maritim dan logistik, sekarang kan kita ada profesi nih gitu Kak. Bisa di situ. Jadi kan di profesi itu kan juga sosial media juga, komunitas juga, alumni juga, kayak gitu. Itu ranahnya. Jadi mungkin nih para pelaut kalau mau dilihat kan sama kruing-kruing yang lagi cari, mungkin fotonya tuh harus yang gimana, yang profesional, yang ganteng, yang cantik, laut gitu ya, biru gitu. Atau mungkin kapal laut kan ditunjukin, oh di kapal ini misalnya dapat pengalaman kayak gitu. Itu pride-nya ya. Jadi bisa dibagusin tuh profil di profesinya gitu. Pada saat sadar di depan kapal Iya. tuh foto yang headshot gitu. Kalau di profesi kita juga bisa tuh Kak upload foto kayak ngasih tunjuk foto-foto gitu-gitu. Kita Portofolionya juga bisa di sana. Jadi kan mungkin nanti kruing kan kayak buka profilnya terus, oh bagus ya dia udah di kapal-kapal ini gitu. Plusnya gitu ya. Fokusnya di sana aja gitu ya. Oke, kalau gitu hari ini kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol dan insightful banget. Thank you banget Kak Dinar udah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Dan Gua tidak pastinya- kapok ya. Enggak dong, kita mah seneng banget nih banyak. Itu Iya, Bu, banyak episode banget. berikutnya. Oke, thank you juga buat Profesian yang udah nonton video kita hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Profesi dan juga jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok kita di profesi_id. Sampai jumpa di episode selanjutnya.